Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini saya akan review tentang satu gendongan dari Cuddle.me yang mungkin bunda-bunda udah pada tahu semua dan udah pada ngeh. Tapi kita akan unboxing sekaligus review tentang gendongannya dan juga fitur-fiturnya. Sekarang kita akan unboxing dulu apa-apa aja yang ada di dalam box yang dikirim ini. Dan bunda-bunda kalau misalkan beli gendongannya jadinya udah tahu kelengkapan apa aja yang ada beserta gendongannya. Ya. Dikirim gendongan kayak gini biasanya suka dikasih tambahan bubble wrap buat menghindari boxnya ini rusak. Ya. Ini dia Ultimo The Ultimate Baby Carrier, bisa dipakai untuk front facing out di atas 6 bulan, lalu front facing in bisa dari 0 bulan, hip carry dari 4 bulan, back carry di atas 6 bulan, dan juga semi seated atau teman-teman mungkin lebih kenal dengan semi tiduran. Si Ultimo ini sudah support M-Shape, sudah tersertifikasi dari International Hip Dysplasia Institute dan pakai bakalnya kakak, dan busanya ini kayaknya pakai busa Inoak. Di sini kalau misalkan mau lihat tutorialnya bisa cek di YouTube-nya, di Facebook, di Instagram itu juga banyak. Nah, di sini ditulis bahwa ada beberapa kelengkapannya, ada hoodie, ada free baby wearing class kalau misalkan mau sudah beli gendongannya dan masih bingung pemakaiannya atau masih ngerasa kurang nyaman, maka bisa daftar di baby wearing class. Dapat pouch, dapat booklet manual, dan juga dapat teething padnya. Terus warningnya, please read and fully understand manual booklet before using this carrier. Jadi sebelum kita pakai, pastikan dulu kita sudah mengerti fitur-fiturnya dan sudah baca manual booknya. Nah, di sini ada keterangan juga washing instructionnya, cara cucinya, do not bleach, do not dry clean, hand wash, bisa juga dicuci pakai mesin, do not iron atau jangan disetrika, dan dry in flat sheet. Jadi kalau misalkan mau jemur itu dry flat. Nah, ini bisa dipakai dari baby newborn sampai 42 bulan, mulai dari 32 sampai 25 kilo, atau di tinggi, untuk tinggi minimal ini di atas 54 cm. Materialnya katun kanvas. Jadi si Ultimo ini ada dua, ada Ultimo dari kanvas katun dan ada Ultimo dari bahan woven wrap, yaitu tenunan khusus yang dipakai untuk menggendong, dan ini sama bahannya dari 100% katun. Terus 2-in-1 baby carrier and hip seat, jadi ada baby carrier dan juga hip seatnya, bisa 360 position, lalu base support for baby and wearer. Jadi one size fit all carrier, jadi bisa dipakai untuk semua postur penggendong. Dudukannya lebar, jadi support M-shape, C-shape, dan G-shape. Jadi mengurangi atau meminimalisir resiko untuk hip dysplasia. Oke, jadi kita masuk ke gendongannya. Ini saya juga nggak tahu motifnya itu apa, saya juga penasaran. Mungkinkah motif barunya? Ya. Jadi kalau kita beli, dalamnya ini akan ada pouchnya seperti ini. Ada juga dapat bonus coloring book dari keluarga kakak. Nah, jadi ini bisa diwarna-warnain juga, mungkin buat yang punya anak toddler yang dapat bonusnya. Lalu pas dibuka, ya, ini motif kaung violet kalau nggak salah. Jadi ini warnanya warna ungu
dasarnya ungu, benangnya ungu tua dan juga ungu muda. Di sini ada juga instruction booklet atau manual book. Jadi ini sebelum kita pakai sebaiknya kita baca dulu. Di sini udah ada gimana cara untuk setting gendongan, gimana cara pasang hip seatnya, lalu gimana cara gendong hadap penggendong, bagaimana untuk gendong hadap luar, bagaimana untuk gendong samping dan juga gendong belakang. Di sini sebaiknya memang dipelajari dulu di manual booknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke detail gendongan WCSSC ini. Jadi saya akan mulai dari bawah, dari waist belt, nanti baru kita bahas sampai ke shoulder padnya. Pertama kita lihat waist beltnya. Tebalnya segini. Ini rata-rata kira-kira mungkin tebalnya 1,5 cm ya. Ya kalau dipegang emang ada busanya, dan busanya ini menurutku meskipun ditekuk-tekuk kayak gini, ini akan gampang balik lagi dan nggak gampang nekuk. Karena ada SSC yang ketika misalkan kita duduk terlalu lama nih waist belt atau waist padnya ini jadi nekuk terus nggak bisa balik. Kalau ini itu meskipun digini-giniin atau meskipun kena tekanan gitu, dia masih bisa balik ke awal lagi kayak gini. Lalu ukuran lebar si waist beltnya ini mungkin kira-kira sekitar, aku nggak hitung pasti, mungkin kira-kira sekitar 15 sentian. Jadi yang lebar kayak gini ini akan bikin beban terasa lebih nyaman karena dia ukurannya melebar di depan terus ke samping ini mengecil. Jadi memang ngikutin ke bentuk badan kita. Jadi kayaknya memang didesain seperti ini. Jadi kayak desainnya kayak bulan sabit seperti ini biar ketika kita gendong ini akan lebih nyaman. Untuk penggendong berbadan mini maupun penggendong berpostur besar harusnya tetap bisa pakai gendongan ini karena si Ultimo WCSSC ini minimal lingkar pinggangnya itu bisa dipakai untuk lingkar pinggang penggendong minimal kalau nggak salah sekitar 68 cm dan maksimal itu sekitar 155 atau sekitar 156 cm. Jadi ini lingkar pinggang minimalnya segini dan lingkar pinggang maksimalnya ini bisa dipolin sampai 156 cm. Kalau misalkan ibu atau bunda-bunda berbadan mini, silakan diukur aja lingkar pinggangnya. Kalau memang misalkan masih di range minimal 68 cm, berarti SSC ini bisa dipakai. Kemudian di bagian depan ini ada kantongnya. Ada kantong 3 dimensinya, jadi kantongnya juga senada sama gendongannya. Kalau dulu produksi Ultimo yang awal itu kantongnya berwarna hitam dan stretch. Sekarang ini kantong WCSSC Ultimo ini dibikin dengan motif yang sama dan dengan kantong 3 dimensi. Dan kantong ini cukup besar untuk menyimpan mungkin dompet atau kunci atau notes kecil, itu juga masih muat untuk disimpan di kantong ini. Kalau aku biasanya aku akan seneng untuk nyimpen si hoodie-nya Ultimo ini, kan hoodie Ultimo ini cukup lebar, jadi tinggal dilipat aja terus aku masukin ke kantong sini. Jadi nggak khawatir lagi si hoodie-nya ketinggalan. Kalau misalkan mau dipakai tinggal dipasang, kalau nggak dipakai aku simpen di sini karena aku orangnya nggak, kalau misalkan ada yang ngelewer gitu agak aneh. Jadi kalau misalkan nggak pakai hoodie-nya aku simpen di kantong yang ada di waist belt ini. Kemudian untuk buckle dan juga webbing atau talinya ini Academy pakai YKK. Nah ini jadi waist belt, buckle waist beltnya itu pakai buckle YKK, dan di sini ada logo koala, logonya Academy. Jadi kayaknya Academy itu pesen dari produsennya langsung untuk dibuat emboss ini.
jadi pesan khusus ya. Lalu si ininya, si tali webbingnya ini kalau nggak salah juga YKK. Jadi narik maupun ngendorinya itu nggak susah. Dan kalau untuk bakel YKK sendiri menurut aku itu kualitasnya bagus, jadi akan memperlama durasi pemakaian si bakel ini. Kokoh juga, dan memang YKK juga udah terkenal di dunia bakel-bakel kayak gini, terkenal awetnya. Terus di ujung webbingnya ini juga terdapat karet. Karet elastik ini fungsinya adalah biar sisa webbingnya nggak ngelewer-ngelewer. Jadi misalkan ibu berbadan kecil atau petit, nah kalau webbingnya nggak dirapihin ini akan ngelewer-ngelewer seperti ini. Biar rapih caranya adalah digulung lalu dimasukin ke karet elastik sini. Jadi bisa digulung lalu dimasukkan ke karet elastik. Ini karet elastiknya dibalik kayak gini. Nah jadi lebih rapih dan juga nggak ngelewer-ngelewer lagi. Jadi bisa dipoling juga karena ini karetnya elastik. Nah jadi pas dipakai udah nggak ngelewer-ngelewer lagi kayak yang ini. Lalu di bagian waist belt juga ini ada tempelan putih ini adalah warning fall and suffocation hazard. Dia ini biar kita aware ketika kita pakai gendongan bahwa gendongan ini hanya dipergunakan untuk newborn dari 3,2 kilo sampai 25 kilo. Lalu adjust leg opening to fit baby's leg. Jadi kita sesuaikan bukaan kaki bayinya. Sebelum pakai, pastikan bahwa semua bakel sudah terpasang dengan erat. Jadi kalau misalkan bakel sudah terpasang, biasanya akan berbunyi klik. Nah kayak gini, pastikan udah berbunyi klik, jadi si bakelnya ini udah benar-benar ngunci dan gak gampang lepas. Sekarang kita lanjut ke body panelnya, ke yang ini, ke settingan body panel ini. Untuk settingan panel bawah, mereka ini si Ultimo WC-SSC ini dia pakai velcro yang bisa digeser-geser. Nah, ini bisa digeser buat dikecilin dan ini digeser buat diperbesar. Dalamnya ini pakai velcro, ukurannya lumayan besar, mungkin sekitar 5 atau 6 cm, aku nggak ngukur. Dan dalamnya ini juga pas dipasang gini, ngerekatnya lumayan kuat. Jadi harus agak di gini dulu baru kebuka, tapi kalau cuma di gini-gini aja ini akan masih tetap nempel. Untuk settingan panel terkecilnya, kalau misalkan ini ditarik ke yang paling kecil jadi segini. Jadi seukuran ini itu adalah minimal 22 cm dan maksimal kalau nggak salah 48 cm. Jadi kalau misalkan ke bayi newborn silahkan diukur bukaan kaki bayinya itu berapa. Kalau misalkan bukaan kaki bayinya itu 22 cm maka dan tingginya udah sesuai maka SSC ini bisa dipakai. Tapi kalau misalkan bukaan kaki bayinya belum segitu maka si SSC ini belum bisa dipakai. Tunggu 1-2 minggu kemudian biasanya bayi udah cepat besar jadi akan cepat muat di SSC ini. Maksudnya bayi newborn sampai 3 bulan tuh perkembangannya akan cepat sekali, beda dengan bayi yang mungkin sudah 6 bulan ke atas. Jadi tidak perlu nunggu lama-lama. Kalau untuk bayi newborn sampai 3 bulan tunggu 1-2 minggu biasanya akan sudah fit di SSC ini. Lalu untuk settingan tinggi panelnya ini menggunakan tali webbing dan juga bakel. Dan bakel yang ada di sini juga pakai YKK juga, dan ini juga bisa diserut dengan gampang. Jadi ini kalau misalkan mau ditarik yang paling tinggi dan ini yang paling kecil. Ukuran terkecilnya kalau nggak salah sekitar 28 cm dan ukuran terbesarnya sekitar 42 cm. Jadi ini kalau dijadiin yang paling besar. Nah ini untuk settingan tinggi maksimalnya. Kalau untuk settingan tinggi paling pendeknya
segini, dan ini adalah settingan untuk newborn. Jadi gendongan yang besar, si kain panelnya akan diubah menjadi sekecil ini karena ada adjuster atau ada serutan-serutan dan velcro buat ngecilinnya. Dan ini juga di webbingnya ada karet elastik juga untuk ngerapihin ini kalau misalkan pengen lebih rapi dan nggak menjuntai-juntai talinya. Ini kalau misalkan aku buka yang paling besar, settingannya untuk anak mungkin sekitar 4 atau 5 tahunan tergantung besar anak, itu settingan terbesarnya adalah segini. Jadi lumayan besar sih menurut aku, makanya bisa menjangkau dari bayi newborn sampai 4 atau 5 tahunan. Nah, di bagian atas ini juga ada cetekan. Ada 3 cetekan itu untuk menyimpan hoodie. Dan di bagian panel atas ini juga ada karet elastik juga buat ngecilin kain panel atas. Jadi biasanya kalau untuk bayi newborn, ini settingan buat newborn, kalau misalkan kita udah kecilin, sininya dikecilin, sininya dikecilin, terus pas dipakai ke bayi newborn kita takut kepalanya masih deglak-deglak begini. Nah, kita bisa atur panel atasnya ini dengan menarik velcro yang ada di sini, terus dimasukin ke karet elastik. Nah, kayak gini. Jadi panel yang tadi besar jadinya lebih kecil. Di sini tadi maksimal. Nah, terus diserut sedikit, jadinya dia akan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan ukuran yang tadi. Lalu si cetekan ini dia kalau nggak salah bahannya tembaga. Dia ada gambar Cuddle Me juga, ada tulisan Cuddle Me. Ini adalah untuk memasang hoodie atau topi. Kita pasang. Nah, si hoodie atau topi ini dia juga ada buckle-nya. Buckle-nya ini kalau nggak salah juga sama dari kakak. Terus dipasangnya adalah di sini. Jadi kalau di Ultimo WCSSC maupun Ultimo ada buckle tersembunyi di sini yang bisa dipasang. Dan untuk masang lepasnya ini juga nggak terlalu sulit. Yang penting udah bunyi kluk, berarti dia udah terpasang dengan sempurna. Ini di bagian hoodie-nya cukup lebar. Dan ini kalau dipakai ke anak yang besar ini juga bisa mengcover kepalanya. Yang penting kalau misalkan kita mau pakai hoodie, pastikan bahwa jalur nafas anak tidak terganggu. Kita juga masih tetap bisa melihat pernafasan bayi. Bayi bisa bernafas dengan baik. Jangan ditutupin semua. Jadi sisakan space untuk tempat bayi bisa bernafas. Dan ini di hoodie-nya, ini bisa dikecilin. Kayak gini, bisa diserut sampai kecil. Nah, hoodie-nya bisa dibikin begini, atau kalau aku biasanya lebih senang untuk hoodie-nya dicopot aja dan disimpan di si kantong ini tadi. Selanjutnya kita ke panel bawah. Di panel bawah ini dia ada dijahit busa tipis. Jadi busanya tipis banget, tapi kalau dipegang berasa ada busanya. Nah, kalau yang di sini kan nggak ada. Jadi ini cuman dua kain yang dijahit menyatu aja. Nah, kayak gini. Ini 2 kain dijahit menyatu. Kalau yang di sini ini ada busa tipisnya yang bisa kalau kita pegang ini berasa. Ini fungsinya adalah biasanya untuk mengurangi resiko kemerahan di paha bayi, apalagi untuk bayi yang newborn. Makanya desainnya ada dibuat busa di bagian panel bawahnya. Selanjutnya kita akan masuk ke shouldernya. Ini saya copot dulu. Di shoulder ini ada drop pad atau teething pad, ada di kanan dan kiri.
sama dua-duanya, dan ini udah masuk ke paket pembelian WCS-SC Ultimo. Ini fungsinya adalah untuk misalkan bayi lagi ada di fase oral, jadi biasanya dia di usia 3 atau 4 bulan ke atas itu udah mulai senang gigit-gigit segala macam, termasuk gigit-gigit shouldernya gendongan atau tali bahunya gendongan. Nah, biar shouldernya ini nggak kotor, jadi nggak kita cuci-cuci mulu atau nggak kita sering bersihkan, kita bisa pakaiin si draw pad atau teething pad ini, sehingga kalau misalkan bayi sedang gigit-gigit, yang kotor akan hanya si draw padnya aja, si teething padnya aja. Sementara tali bahu gendongannya ini tetap bersih. Jadi kalau misalkan kotor, yang dicuci hanya si teething padnya aja. Teething padnya ini juga kalau dipegang dia ada busa tipisnya. Jadi ada kainnya, terus kayaknya ada lapisan lagi, terus baru ke busa tipis. Jadi cukup empuk dan nggak bikin mungkin apakah sakit atau enggak kalau digigit. Ini empuk, jadi nggak sakit kalau misalkan kena gusi bayi. Dan uniknya si teething pad ini dia bisa dipakai double side, jadi bagian sini sama bagian sini itu berbeda. Kita bisa pakai bagian sini yang warna violet, atau kita bisa pakai bagian dalam yang ungu mudanya. Jadi pakainya cukup mudah, tinggal dicetek aja. Dicetek, ada 2 cetekan. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi kelihatan bedanya. Jadi bisa dipakai bagian dalam dan bagian luarnya. Sama-sama cantik dua-duanya. Untuk shoulder padnya itu tebalnya adalah segini, mungkin sekitar 2 cm tebalnya. Dan ini juga ada busanya. Busanya kalau di remes-remes gini itu juga masih bisa balik ke semula. Jadi ingat kayak misalkan roti, kalau kita tekan tuh balik lagi, tetap mengembang lagi. Jadi ini harusnya sih nggak gampang kempes ya shouldernya. Dan ini desain shoulder atau desain tali bahunya itu kecil di bawah dan membesar di atas. Jadi kalau dipakai kayak gini. Jadi ini kecil, ini besar. Jadi ini dibikin kecil itu biar nggak kena kepala bayi, biar nggak kayak terasa kelihatan penuh. Dan bikin lebih besar di sini biar kita menggendongnya lebih nyaman. Meskipun shouldernya ini nggak tebel, tapi karena ukurannya pas dengan bahu, biasanya akan lebih nyaman. Untuk desain yang shoulder yang belakang ini dia agak melengkung atau agak curve, nggak lurus kayak gini. Jadi kalau menurut aku desain yang melengkung ini akan bikin di punggung belakang ini akan lebih nyaman, karena kalau pakai curve itu kan nggak ngikutin bentuk badan, tapi kalau begini jadi kita ngikutin bentuk badan kita, jadi agak melengkung. Sama kayak si waist beltnya ini agak melengkung juga, jadinya ngikutin si bentuk tubuh kita. Untuk bakal yang ada di sini, ini pakai kakak juga. Ini tali punggungnya pakai kakak. Lalu ini juga pakai kakak. Jadi kayaknya semua bakal yang ada di WCS-SC Ultimo ini pakai bakal YKK. Untuk tali bahu ini ada 2 tarikan, ada tarikan dari atas ke bawah dan tarikan dari bawah ke atas. Dan ini juga sama, dia ada karet elastiknya yang bisa kita gulung-gulung-gulung biar nggak klewer-klewer, jadi gampang rapi. Jadi ini nariknya bisa 2. Kita bisa tarik seperti ini, tarik dari atas ke bawah, atau kita tarik dari bawah ke atas. Ini akan tergantung sama postur. Biasanya kalau postur badannya kecil bisa gampang tarik dari atas ke bawah. Kalau misalkan posturnya besar akan susah untuk ngambil narik atau untuk ngambil bakal yang di sini atau untuk narik webbing yang di sini. Biasanya akan lebih mudah narik dari bawah ke atas seperti ini. Untuk tali punggung settingan terkecilnya segini, mungkin sekitar 7 atau 8 cm, saya nggak ngukur. Lalu di ujung-ujungnya ini juga ada karet elastiknya, sama untuk biar kalau nggak klewer-klewer seperti ini, jadi bisa dirapihkan. Dan untuk settingan terbesarnya adalah seukuran ini.
Kain untuk WCSSC Ultimo ini terbuat dari kain woven wrap. Jadi woven wrap itu adalah kain yang memang ditenun khusus dan dipakai untuk menggendong. Jadi woven wrap sendiri itu berupa kain panjang dan memang langsung bisa dipakai untuk menggendong. Nah, karena mungkin di Indonesia mungkin agak jarang orang mendengar gendong pakai woven wrap dan mungkin ngerasanya ada sebagian orang yang ngerasanya gak bisa pakai woven wrap karena harus dililit-lilit, maka si kain woven wrap ini diubah menjadi kain gendongan, salah satunya seperti SSC ini. Makanya namanya adalah WCSSC, Wrap Conversion Soft Structure Carrier. Jadi WCSSC ini nggak hanya Ultimo aja, mungkin brand-brand import pun ada banyak yang bikin WCSSC juga dengan bahan woven wrap atau kain tenun ini. Jadi karakteristik si woven wrap yang biasanya itu adalah punya sedikit stretch tapi hanya ke arah diagonal aja. Jadi sedikit banget. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dirasa ini ada stretchnya sedikit. Tapi kalau yang di sini dan di atas itu nggak ada. Makanya kalau bayi newborn pakai gendongan woven wrap atau WCSSC ini akan terlihat seperti snack dan bayinya terasa seperti dipeluk, dan pas masuk ke gendongan itu posturnya itu kayak lebih bagus kalau dibandingkan dengan Ultimo Carrier yang pakai bahan kanvas. Jadi memang si kainnya ini yang memang gampang untuk ngikutin lekuk tubuh bayi, terutama di bayi newborn. Makanya di harganya pun berbeda antara WCSSC dengan Ultimo Carrier karena bahan yang dibuat untuk kain woven wrap ini juga berbeda dan harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga materialnya. Si woven wrap ini lebih mahal dibandingkan dengan kain kanvas yang biasa. WCSSC Ultimo ini benangnya adalah 100% katun, jadi memang cocok dipakai untuk cuaca di Indonesia dan untuk bahannya juga mudah dalam perawatan. Makanya saya sendiri pun kalau misalkan punya woven wrap itu memang senangnya kain yang gampang perawatannya, salah satunya bahan yang 100% katun seperti ini. Nah, terakhir tinggal kita review hipseatnya. Jadi hipseatnya ini adalah si hipseat lepasan yang bisa dilepas pasang, dan hipseat ini hanya dipakai untuk gendong hadap luar ketika usia bayinya 6 bulan ke atas. Dengan tadi caranya adalah kita kecilkan settingannya, baru si hipseatnya ini dimasukin ke dalam waist beltnya kayak gini. Nah, jadi nanti kayak gini. Jadi sekarang berubah seperti hipseat carrier dan dia punya dudukan, dan ini dipakai untuk khusus untuk gendong hadap luar atau front facing out saja. Oke, untuk hipseatnya ini kalau dipegang ini ada busanya. Busanya cukup tebal dan empuk menurut saya. Dan untuk bagian dalamnya kita buka. Nah, ini ada busa, bener, ada busa yang dijahit menyatu dengan kain. Lalu di dalamnya ada isi dalam hipseatnya. Ini kayaknya berupa ruas-ruas busa-busa gitu. Terus kalau ditekan dia nggak balik lagi. Jadi kalau misalkan kena beban anak, ini juga kelihatannya akan kokoh karena kalau ditekan ini bisa kembali lagi. Jadi nggak gampang berudul si isi hipseatnya ini. Kalau misalkan kita mau cuci hipseatnya, kita tinggal cuci kainnya aja, dikeluarkan si isinya ini. Jadi jangan dicuci semuanya, tapi cucinya hanya cuci kain di hipseatnya aja. Saya tutup lagi dulu. Ukuran hipseatnya ini nggak terlalu besar menurut saya, dan karena si hipseat ini memang dipakai hanya untuk usia 6-12 bulan, jadi saya pikir juga cukup ukuran hipseat segini, karena untuk di atas 12 bulan rekomendasinya adalah digendong belakang atau back carry. Ya, itu tadi review yang super detail dan lengkap tentang WCSSC Ultimo, dan ini yang saya review adalah yang motif terbarunya, kalau nggak salah namanya kawung violet. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh drop di kolom komen, dan kita akan ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.